Perkenalkan, nama saya Dian Ramadhani dari kelas Pendidikan Biologi C 2018, jurusan Biologi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam dari Universitas Negeri Makassar. Nah, kali ini saya akan membahas mengenai media pembelajaran konvensional, di mana media pembelajaran konvensional yang telah dikembangkan yaitu pop-up box dengan materi rantai makanan. Nah, sebelum kita membahas tentang media tersebut, sebelumnya kita harus mengetahui apa sih itu rantai makanan? Ya, rantai makanan adalah interaksi antara beberapa organisme yang membentuk suatu sistem dalam proses saling makan demi kelangsungan hidupnya. Ya, materi rantai makanan ini termasuk dalam subbab materi ekosistem. Sebelumnya ada yang tahu apa itu ekosistem? Ya, ekosistem adalah interaksi antara makhluk hidup dan lingkungannya. Atau dengan kata lain, ekosistem adalah interaksi antara komponen abiotik dan komponen biotik, di mana komponen abiotik adalah komponen yang tidak hidup, sedangkan komponen biotik adalah komponen yang hidup. Suatu rantai makanan terdapat beberapa organisme yang memegang suatu peran dalam rantai makanan tersebut. Misalnya, ada yang berperan sebagai produsen, konsumen, dan dekomposer atau pengurai. Ya, produsen adalah organisme yang menyediakan makanan bagi konsumen. Biasanya produsen ini bersifat autotrof atau dapat menghasilkan makanan sendiri. Contohnya yaitu rumput. Terus yang kedua ada konsumen. Konsumen adalah organisme yang memakan produsen. Konsumen ini sifatnya heterotrof atau tidak dapat menghasilkan makanan sendiri. Ya, contohnya bisa kita lihat sebagai hewan. Konsumen ini ada beberapa jenis. Ada konsumen primer, sekunder, dan konsumen tersier. Ya, konsumen primer yaitu konsumen yang memakan produsen. Biasanya konsumen primer ini dikatakan konsumen tingkat 1. Biasanya konsumen primer ini merupakan hewan herbivora. Terus yang kedua itu ada konsumen sekunder. Konsumen sekunder ini konsumen yang memakan konsumen primer atau biasa disebut konsumen tingkat 2. Di mana konsumen sekunder ini merupakan hewan karnivora. Ya. Terus yang ketiga ada konsumen tersier. Konsumen tersier adalah konsumen yang memakan konsumen tingkat 2 ini. Biasanya konsumen tersier ini merupakan hewan karnivora. Organisme yang ketiga yang memegang peran itu sebagai dekomposer atau pengurai. Contohnya seperti jamur, lumut, dan lain-lain. Sudah ada gambaran kan mengenai rantai makanan? Ya, kita lanjut ke media pembelajaran konvensional yang telah saya kembangkan. Semoga melalui media pembelajaran ini diharapkan siswa dapat mengerti apa sih itu rantai makanan dan komponen-komponen yang terdapat pada rantai makanan dan peran-peran organisme dalam rantai makanan tersebut. Pembelajaran yang telah saya buat, yaitu berupa pop-up box rantai makanan. Nah, pop-up box ini diikat oleh pita dan saya selipkan buku panduan pada lingkaran pita tersebut. Buku panduan ini berisi petunjuk penggunaan pop-up box ini. Nah, cara penggunaannya yaitu kita pertama buka tutup kardusnya, lalu kita buka pitanya. Nah, di sini ya, di sini ada organisme yang pertama yaitu rumput yang berperan sebagai produsen. Lalu tanda panah ini menunjukkan bahwa organisme tersebut dimakan oleh organisme apa. Lalu di sini tanda panahnya menuju ke belalang yang berperan sebagai konsumen primer. Lalu belalang akan dimakan oleh konsumen sekunder atau di sini hewan katak.
Lalu katak akan dimakan oleh konsumen tersier pertama, yaitu ular. Lalu ular akan dimakan oleh burung elang yang berperan sebagai konsumen tersier kedua. Lalu peran dekomposer atau pengurai ini yaitu memanfaatkan hasil organik jika hewan ini tersebut mati. Ya, cukup sekian video pembahasan saya. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua.